Kalau Anda paham bola, pasti Anda akan ngerti siapa GOAT itu yang sebenarnya, saudara-saudara. Lionel Messi dan Argentina luar biasa, saudara-saudara. Tertinggal 0-2, bangkit menjadi menang 3-2. Itulah Lionel Messi, itulah GOAT. Beda dengan Cristiano Ronaldo. Kalau Lionel Messi itu bermain untuk tim, kalau Cristiano itu bermain untuk dirinya sendiri. Messi kalau tertinggal itu tenang, santai, tidak panik, dan menjadi inspirator timnya. Sementara Ronaldo justru menyalahkan rekan-rekannya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, luar biasa. Babak 16 besar Piala Dunia telah berakhir dan 8 tim memastikan diri lolos ke perempat final. 2 pertandingan terakhir terjadi Selasa malam dan Rabu dini hari waktu Indonesia Barat lewat 2 pertandingan yang dramatis. Swiss mengalahkan Kolombia lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit, saudara-saudara. Ini sementara Argentina beberapa jam sebelumnya lebih dramatis lagi, saudara-saudara, menyingkirkan Mesir 3-2 lewat gol di additional time, menit ke 90 plus 4 atau berapa itulah, saudara-saudara. Terlepas ya, kita tidak membahas terlepas soal ada itu perdebatan tentang VAR, video asisten referee, tetapi intinya poinnya adalah luar biasa, saudara-saudara. Argentina, bagaimana Lionel Messi bangkit, bagaimana Enzo Fernandez, Cuti Romero, Christian Romero, kemudian Lionel Scaloni, taktiknya yang keren, yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya saya melihat Lionel Scaloni merayakan gol. Golnya Lionel Messi, gol penyama kedudukan itu, Lionel Scaloni merayakan gol. Dan itu dia belum pernah terjadi sebelumnya, saudara-saudara. Dan di akhir pertandingan Lionel Scaloni itu diwawancarai di pinggir lapangan itu sampai dia nggak bisa berkata-kata. Dia minta maaf, saya nggak bisa menatap mata Anda. Sama orang yang mau wawancara itu, saya tidak bisa menatap Anda, saya sangat emosional. Kawan, saya tidak bisa berkata-kata, saya mohon maaf. Itu karena menunjukkan luar biasanya performa Argentina melawan Mesir. Bayangin, saudara-saudara, bayangin. Argentina itu diunggulkan menang mudah, mirip seperti pertandingan melawan Cabo Verde. Itu juga Argentina sebenarnya diunggulkan untuk melangkah menang dengan mudah. Menang lah, pokoknya sudah menang dengan enak, kira-kira seperti itu. Tetapi yang terjadi justru Argentina, siapa itu, Hasim atau siapa itu, Faris itu mencetak gol, membuat Argentina tertinggal baru menit pertandingan baru menit ke berapa, 15 atau 14. Kemudian Argentina juga mainnya kacau. Di awal-awal, di babak pertama itu mainnya kacau, terlalu banyak passing, terlalu banyak pemanasan, ejakulasi dini. Kira-kira seperti itu. Tansil. Ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, itulah babak pertama. Kemudian di babak kedua Argentina sempat lagi kemasukan gol. Zico sempat gol, kemudian ada gol Zico yang dianulir karena Lisandro Martinez mendapatkan pelanggaran. Tetapi kemudian gol yang benar-benar 2-0 terjadi, membuat Argentina semakin berat, saudara-saudara. Dalam situasi tertinggal 0-2 seperti itu, saudara-saudara, dan sudah memasuki babak kedua dan lawan bertahan dengan disiplin, mengandalkan serangan balik, itu Anda membutuhkan seorang leader, bukan dealer. Anda membutuhkan seorang pemimpin. Anda membutuhkan seorang kapten yang dipercaya oleh rekan-rekan Anda. Anda membutuhkan seorang yang punya karisma, punya aura,
bukan orang yang ingin one man one show, bukan orang yang ingin dipuji, bukan orang yang ingin menonjol, tetapi orang yang dipercaya oleh rekan-rekannya, oleh timnya, oleh pelatihnya, oleh negaranya untuk memimpin sebuah tim keluar dari krisis. Dan itu terlihat jelas pada Lionel Messi. Anda suka atau tidak suka, kalau Anda ngerti sepak bola, Anda pasti akan paham bahwa GOAT yang sebenarnya ya Lionel Messi itu greatest greatest of all times. Nah, bukan Cristiano Ronaldo. Kita bandingkan ya. Saya sebenarnya nggak suka membanding-bandingkan, tetapi ini banyak sekali orang yang berseliweran di timeline saya, di komentar saya membanding-bandingkan Cristiano Ronaldo, apalagi dibumbui soal kemarin itu katanya waktu dia penalti lawan mana itu ada cuplikan yang dia mengucapkan sesuatu kata. Sesuatu kata dalam agama tertentu dan itu viral lah. Itu bagi saya bullshit lah. Nggak ada itu dia ngomong kayak begitu. Anda terlalu berlebihan, bro. Mungkin itu buzzernya ISO Speed mungkin. Nah, kayak begitulah. Militannya ISO Speed kayak begitu. Dan ini Anda lihat ya. Anda lihat. Kalau Argentina tertinggal, apa yang terlihat? Lionel Messi santai, bro. Lionel Messi santai. Tenang, kalem. Tidak panik. Tidak panik. Dia justru cuma geleng-geleng kepala sambil ya wajahnya kayak gimana gitu, kayak nggak seolah-olah, tapi dia nggak nyalahin teman-temannya, dia nggak menyalahkan pelatihnya, dia nggak mengkritik taktik pelatihnya, dia nggak menyalahkan teman-temannya. Siapa misalnya Lisandro Martinez yang bikin kesalahan itu, gagal mengawal pemainnya 2 kali itu, golnya itu gagal dikawal, itu juga nggak dimarahin sama dia, biasa aja. Itu tenang sekali di situ, justru dia membangkitkan semangat teman-temannya, kemudian dia menjadi inspirator, dia memotivasi untuk bangkit, untuk remontada, istilahnya dalam bahasa Spanyol, remontada, saudara-saudara, comeback. Bahasa Inggrisnya comeback. Comeback, tapi itu istilahnya adalah remontada. Itu Messi seperti itu. Dia bukan menjadi masalah bagi timnya, tetapi dia menjadi solutif. Itu leader, pemimpin yang sejati, pemimpin kapten tim itu yang benar, itu ya seperti itu. Dengan Cristiano Ronaldo, saudara-saudara. Lihat Cristiano Ronaldo ketika Portugal tertinggal. Contoh yang terdekat saja waktu lawan Spanyol. Itu kan ketika tertinggal, gestur tubuh Ronaldo itu seolah-olah dia marah. Bahkan dia ngomel-ngomel sendiri, nggak karu-karuan. Nah, ngomel, nggak tahu dia ngomel apa doa lagi atau gimana. Itu kenapa nggak diterjemahkan ya, apakah dia baca apa gitu. Nggak kayak waktu penalti itu lah. Itu terjadi, dia marah, ngomel-ngomel kepada rekan-rekannya. Itu Cristiano Ronaldo, dan yang tidak dilihat dari Lionel Messi. Dan Anda lihat di pertandingan waktu pertama sekali ketika ada umpan Francisco Trincao ke tengah itu sama Cristiano Ronaldo, bolanya diambil sendiri. Walaupun kalau dia mau bermanuver itu bisa dapat Bruno Fernandes. Dan Bruno Fernandes bisa menjadi gol itu. Lihat Lionel Messi waktu gol melawan Aljazair. Itu kan kayak begitu cara main yang benar itu. Tetapi Cristiano Ronaldo tidak. Bahkan mantan pemain sekelas Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic juga mengkritik Cristiano. Anda tidak perlu mencetak gol. Yang penting tim Anda yang mencetak gol untuk menang. Itu. Dan waktu pertandingan Spanyol melawan Portugal itu terlihat sekali bagaimana Roberto Martinez itu juga melakukan kesalahan fatal terkait Cristiano Ronaldo. Kalau di pertandingan sebelumnya dia berani menarik keluar Cristiano Ronaldo dan memasukkan Gonzalo Ramos, strikernya Paris Saint-Germain, PSG, dan kemudian si Gonzalo Ramos menjadi pahlawan. Ini di pertandingan kemarin melawan Spanyol ini konyol sekali. Saya tidak melihat bagaimana mungkin seorang penyerang yang jadi super sub di pertandingan sebelumnya tidak dimainkan lagi menjadi super sub juga pada pertandingan yang menentukan, dan dia justru lebih memilih Cristiano Ronaldo bermain di situ.
itu. Wah, itu salah satu kesalahan Roberto Manis dan ketidaktahuan diri Ronaldo sendiri, saudara-saudara. Sehingga harusnya dia memberi masukan yang benar. Itulah kalau dia leader sejati, tapi kan enggak. Yang terjadi adalah Cristiano Ronaldo itu tipenya adalah one man show. Saya mau menonjol sendiri, ya mirip kayak Raffi Ahmad gitulah. Itu saudara-saudara. Jadi itulah yang membedakan Cristiano Ronaldo. Jadi kalau Cristiano Ronaldo kemudian gagal dan dia menangis terseduh-seduh dan tidak ada teman-teman dia yang menghibur, ya wajar. Sebaliknya Messi, dia justru dielulukan oleh teman-temannya, diangkat. Selebrasi kemenangan lawan Mesir itu gila, saudara-saudara. Dia diangkat ke atas layaknya juara. Dan ya memang Argentina sudah pernah juara Piala Dunia. Itu saudara-saudara, perdebatan tentang siapa yang layak menyandang status GOAT itu sudahlah diakhiri saja di generasi ini, di eranya Lionel Messi, di eranya Cristiano Ronaldo, di eranya siapa? Kun Aguero, di eranya inilah, di era ini yang jelas GOAT itu hanya ada satu, itu Lionel Messi. Itu sudah jelas lah di era ini, di era sekarang ini sudah jelas GOAT-nya adalah Lionel Messi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari trofi, Cristiano Ronaldo punya Euro, punya Piala Eropa, dia punya UEFA Nation League, dia punya Liga Champion, Liga Inggris, Liga mana-mana lah itu, Itali, Liga Spanyol, Liga mana lagi. Itu sementara tetapi Cristiano Ronaldo nggak pernah menjuarai Piala Dunia, dan Piala Dunia 2026 sudah ditegaskan sendiri oleh CR7, CR7 itu sebagai Piala Dunia terakhir dia, sehingga ya sudah, dan sekarang usianya 41 atau 40, dan nanti 4 tahun lagi kan nggak mungkin lah 44, kecuali dia kiper kayak Fosinha, itu masih mungkin. Kecuali kayak Craig Gordon itu yang kiper Skotlandia, kayak Guillermo Ochoa itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau pemain outfield ya nggak bisa. Roger Milla aja tertua cuma 42 kalau nggak salah. Nah, itulah saudara. Jadi Cristiano Ronaldo tidak pernah menjadi mendapatkan Piala Dunia karena parameter sebuah prestasi tertinggi sebuah tim, seorang pemain itu ya ketika dia menjuarai Piala Dunia. Walaupun dia sudah Ballon d'Or berkali-kali, tapi kalau belum pernah menjuarai Piala Dunia ya ibarat sayur tanpa garam. Ibarat ketupat tanpa ketupat. Ibarat ketupat sayur tanpa ketupat. Sementara Lionel Messi ya semua liga di Spanyol dan di Prancis dia dapatkan, di MLS dia dapatkan, Liga Champion, kecuali Piala UEFA aja, Liga Eropa. Di level negara Copa Amerika dia dapatkan, kemudian Finalissima dia dapatkan, dan yang jelas Piala Dunia, Ballon d'Or sudah nggak bisa dihitung lagi, banyak sekali. Jadi ya bagi kalian yang mengerti sepak bola, kita bicara sepak bola secara teknis pasti akan sepakat dengan pendapat saya yang bahwa GOAT-nya ya cuma satu, yaitu Lionel Messi. Jadi sudah, hentikan, kita hargai saja warisan yang sudah ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Dan nanti kalau Lionel Messi, kita kenang saja, kita mengenang bahwa kita hidup di era di mana Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi menyajikan permainan sepak bola kelas dunia. Saudara-saudara, bagaimana dengan prediksi di perempat final? Catat ya. Perempat final ini nanti menarik sekali, ketat sekali, saudara-saudara. Di situ ada Maroko lawan Prancis, Achraf Hakimi lawan sahabatnya Kylian Mbappe, kemudian Belgia lawan Spanyol, kemudian Inggris melawan
Inggris melawan Norwegia. Nah, Inggris melawan Norwegia dan Argentina melawan ini Swiss, saudara-saudara. Prediksi saya, ini prediksi saya ya, bisa benar bisa tidak. Kalau benar, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Kalau salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Prediksi saya, Prancis akan bisa menghentikan sepak terjang Maroko. Maroko memang itu luar biasa, saudara-saudara. Kita harus apresiasi bagaimanapun juga cara main mereka. Mainnya kenceng. Mirip kayak Mesir kemarin lah itu. Mirip kayak Mesir kemarin, tapi mereka lebih beruntung daripada Mesir. Tetapi dengan Prancis yang punya kualitas jauh lebih merata, punya pengalaman, punya Ousmane Dembele, punya Kylian Mbappe di situ ada, kemudian Michael Olise di situ, kemudian banyak pemain-pemain bagus. Jadi saya rasa Prancis akan mampu mengatasi Maroko. Kemudian Spanyol juga kemungkinan akan menantang Prancis di semifinal. Spanyol saya melihat Lamine Yamal belum menunjukkan permainan yang bagus, tetapi Spanyol ini selalu punya solusi. Dia kedalaman skuad dia bagus, sehingga Luis de la Fuente bisa memainkan pemain siapa saja yang dia suka. Dan saya rasa nanti Lamine Yamal itu calon bintang, dia akan cepat atau lambat dia akan meledak. Nah, sayang sekali Nico Gonzalez itu enggak main. Jadi catatan saya untuk Luis de la Fuente, daripada memainkan Alex Baena di situ, lebih baik Nico Williams. Tapi kan kemarin Nico Williams memang sedang cedera, saudara-saudara. Jadi saya rasa mungkin nanti di perempat final, semifinal, kalau dia bisa lolos itu sudah dalam kondisi fit. Dan saya yakin Spanyol, Prancis akan tampil di semifinal. Kemudian di di grup yang lainnya, di bagian yang Inggris dan Norwegia ini ketat. Saya berharap Norwegia akan bisa mengejutkan Inggris. Saya berharap ini subjektif, tetapi secara objektif saya melihat Inggris punya kemampuan, peluang untuk lolos ke semifinal. Kemungkinan Inggris, walaupun saya berharap Norwegia, tetapi nanti di semifinal dia kemungkinan besar akan bertemu dengan Argentina yang kemungkinan besar akan mengalahkan Swiss. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sudah berakhir. 8 tim lolos ke perempat final. Ada yang terbaru, ada Argentina dan Swiss. Sebelumnya ada Spanyol dan Inggris. Sebelumnya lagi ada Prancis dan Maroko. Sebelumnya lagi ada Spanyol dan Belgia. Kemudian Prancis akan ketemu Maroko, Belgia akan ketemu Spanyol. Kemudian Inggris ketemu Norwegia dan Argentina ketemu Swiss. Dan ini Argentina luar biasa, saudara-saudara. Lionel Messi memang layak sekali menyandang status GOAT, great of all times. Setelah performa dia yang ciamik, yang luar biasa di pertandingan melawan Mesir, dia menjadi motivator, menjadi inspirator, bukan menjadi beban, tetapi menjadi solusi bagi kebuntuan Argentina yang bermain acak-kadut. Yang ejakulasi dini, ejakulasi dini tanpa hasil di babak pertama. Itu ternyata ada solusi. Lionel Messi memberi solusi luar biasa. Dan ya, terlepas dari kontroversi VAR, ada VAR di situ yang debatable, memang debatable. Ada yang bilang itu nggak perlu VAR, ada yang bilang itu harus VAR, ada yang bilang ini itu. Tapi itu terlepas dari itu, suka atau tidak suka, kita bicara secara objektif bahwa Lionel Messi luar biasa di situ. Dia mengantarkan Argentina mengalahkan Mesir, comeback, saudara-saudara. Ini menjadi tim pertama di sejarah Piala Dunia yang mampu comeback setelah menit ke-75.
tertinggal 0-2 sampai menit ke-75 kemudian, dan Messi menjadi orang pertama yang gagal mencetak 2 gol penalti di Piala Dunia di waktu normal. Gokil. Tetapi Messi mencatat rekor lagi, dia 30 pertandingan Piala Dunia, kemudian 9 gol di Piala Dunia edisi ini, kemudian 9 assist. Rekor itu 9 assist terbanyak di Piala Dunia yang pernah ada. Kemudian jumlah golnya dia, wah, totalnya udah nambah lagi tuh, udah jauh melebihi Miroslav Klose, saudara-saudara. Dan ya, luar biasa. Kita nikmati saja, walaupun di sisi lain Cristiano Ronaldo juga gagal. Sudah, kita gak usah perdebatkan lagi, kita nikmati saja legasi Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.